Teman-teman yang dimuliakan Allah, bahaya loh kalau ada misalkan ini ibu-ibu tetangga sebelah nanti nih lebaran tanya, kamu kapan nikah? Nanti kalau ditanya, lah ibu kapan mati? Oh gitu ya. Parah nanti. Ditanya balik gitu ya. Ibu kalau nanya kapan nikah, ngasih solusi dong. Carikan dong gitu ya. Jangan cuma nanya kapan nikah. Itu nggak solutif banget. Solo Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada momentum acara Sobat Talk bersama Solo Abadi. Oke, apa hukumnya kapan nikah? Kapan punya anak? Saat silaturahmi, bikin hard feeling, Ustaz. Gitu ya. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah. Apa hukumnya? Oke, hukum menanya kapan nikah. Teman-teman, dalam Islam itu harus memperhatikan kondisi hati saudara kita. Kita itu kan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan apa? Diem. Ngomong yang baik itu omongan yang bermanfaat. Kalau nggak bisa ngomong yang bermanfaat, yang menghasilkan pahala, minimal kita diem. Diem itu gimana? Ketika kita melihat saudara kita butuh sama kita, tempat curhat. Karena orang-orang itu ya butuh salah satu telinga untuk mendengarkan curahan hatinya. Tapi ingat-ingat, jangan sembarangan mencurahkan hati kepada orang yang nggak tepat gitu ya. Bisa jadi rahasia kita akan di-share kemana-mana. Makanya pastikan curhat kita sebelum kepada orang. Curhat itu sebenarnya hanyalah kepada Allah. Kalau nggak kepada orang yang kita percaya. Siapa? Keluarga kita sudah cukup gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bahaya loh kalau ada misalkan ini ibu-ibu tetangga sebelah nanti nih lebaran tanya, kamu kapan nikah? Nanti kalau ditanya, lah ibu kapan mati? Oh gitu ya. Parah nanti. Ditanya balik gitu ya. Ibu kalau nanya kapan nikah, ngasih solusi dong. Carikan dong gitu ya. Jangan cuma nanya kapan nikah. Itu nggak solutif banget. Nabi SAW itu ketika ada, mohon maaf, pemuda Madinah tanya kepada Nabi, ya Nabi, aku pengen makan. Tolong kasih aku makan. Kata Nabi, bukan langsung ngejek pemuda itu. Enggak. Nabi langsung nanya, apa yang kau miliki di rumah? Perhatikan, Nabi pengen ngajarkan sesuatu hal besar kepada anak muda ini. Anak muda minta-minta, nggak pengen Nabi. Gitu ya. Dan Nabi nggak mencela, enggak. Nabi cuma bilang, kamu punya apa di rumah? Nggak punya apa-apa. Cuma semacam perkakas dapur yang nggak kepake sama sehelai kain yang sudah nggak ada nilainya, ya Rasul. Coba bawa ke sini. Tiba-tiba Nabi tawarkan kepada para sahabat. Siapa yang mau beli? Ada yang nawar. Aku ya Rasulullah. Berapa kamu? 1 dirham ya Rasulullah. Ada lagi yang mau nawar lebih? Ada. Sahabat yang kedua. Saya ya Nabi. 2 dirham. Sahabat ini ngerti. Barang ini nggak layak untuk digunakan. Tapi Nabi pengen ngajari anak muda itu untuk apa? Bisnis. Gitu ya. Akhirnya ini silahkan ambil. Nabi berpesan. Silahkan yang 1 dirham. Untuk engkau gunakan makan. Untukmu dan keluargamu. Silahkan yang 1 dirham belikan kapak. Aku nggak mau ketemu kamu selama 10 hari ke depan. Luar biasa. Akhirnya pemuda ini mencari kayu di hutan, dijual kayu itu di pasar, kemudian sampai di 10 hari berikutnya, Masya Allah, keuntungan bisnis dari usaha kemandiriannya bisa 10 kali lipat dalam satu riwayat. Masya Allah, kata Nabi ketika pemuda itu datang kepada Nabi, nah ini yang saya inginkan. Aku nggak pengen, kata Nabi SAW kepada pemuda itu. Anak muda yang punya banyak kreativitas dan kreasi malah meminta-minta. Anda tahu bahwa orang yang minta-minta itu nanti di akhirat kosong-kosong wajahnya. Gitu ya. Makanya nggak pengen Nabi. Kamu itu punya banyak karya yang bisa kamu lakukan. Makanya anak muda ini akhirnya dapat berkarya dengan kemampuan yang dia miliki. Luar biasa ya. Makanya hukumnya apa? Hukumnya dikembalikan. Kalau bisa ya nggak boleh ya, gitu ya. Nanya kapan nikah, kecuali kalau Anda ngasih solusi ya, kapan nikah, gitu ya. Tapi aku nih ada akhwat yang siap dinikahi, kamu mau nggak? Ah, itu solutif, gitu ya. Ibu-ibu juga sama, ibu-ibu yang anaknya belum nikah-nikah, gitu ya. Jangan cuma nyalahin anak. Ibu-ibu hari ini bahwa Pak cuma bilang, kamu kapan nikah? Ibu jangan cuma jadi sebagai juri. A, nggak setuju, B, nggak setuju, tapi berusaha Bu, jadi apa? Panitia yang nyarikan anaknya pasangan terbaik. Jos itu gitu ya. Jangan cuma jadi juri. Oh ini ibu nggak cocok, oh ini bapak nggak cocok. Tapi jadilah
panitia yang berusaha mencarikan jodoh terbaik untuk anak-anaknya. Gitu ya.